Selamat sore Bapak Ibu, sahabat SU Indonesia. Salam segar, kuat, dan sigap di dalam firman Tuhan. Baik, saat ini kita akan membahas suatu topik yang menarik tentunya mengenai Friends with Benefits. Apa itu Friends with Benefits? Ya, tentunya ini adalah fenomena anak muda zaman sekarang yang ketika bergaul itu yang dilihat itu dari sisi benefitnya, entah itu temannya, entah itu orang lain, gurunya mendekati siapa aja gitu ya. Lah kenapa, bagaimana ini muncul, kita akan belajar bersama. Apakah ini problematis? Ya, kita akan mencoba untuk menggalinya di dalam diskusi kita nanti bersama Ibu Pendeta Yunike Trikaya Sudi yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Selamat sore, Bu Pendeta. Selamat sore semuanya. Baik, saat ini sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, hendak belajar bersama mengenai pergaulan, terutama fenomena pergaulan yang terjadi di dalam hidup anak-anak kami, terutama anak-anak remaja dan pemuda yang cenderung bergaul melihat dari sisi keuntungan, manfaat, apakah ini akan menjadi hal yang baik anak-anak kami? Kami ingin belajar di sore ini bersama hambamu yang kau hadirkan di sini, Ibu Pendeta Yunike Trikaya Sudi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan Ibu Pendeta Yunike. Baik, selamat malam sahabat SU semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk sama-sama sharing. Saya yakin yang hadir di sore hari ini sebetulnya aktivis-aktivis gitu ya. Aktivis-aktivis yang juga sedang menggumuli tentang topik ini gitu, topik friends with benefits gitu. Nah, kita mau nanti setelah saya eh, memberikan pemaparan, nanti kita bisa diskusi sama-sama, barangkali sharing pengalaman dari perspektif saudara-saudara semua. Eh, Hari ini kita eh, bukan hanya hari ini sebetulnya. Tadi kalau Mas Petra mengatakan ini kayaknya fenomena baru-baru gitu. Sebetulnya friends with benefit ini eh, istilah baru, eh, ibarat kata cover baru, tetapi sebetulnya di masa-masa yang silam kita mengenal friends with benefit ini dengan istilah kata yang lain. Nah, apa sih sebetulnya friends with benefit? Eh, Ini ada pilihan tanya jawab gitu ya. Apa menurut saudara-saudara? Apakah friends with benefit itu hubungan pertemanan tanpa komitmen? Eh, atau B, friends with benefit itu sebetulnya hubungan pertemanan dengan saling mencari keuntungan satu sama lain. Atau C, FWB ini adalah hubungan pertemanan dengan melakukan aktivitas seksual atau hubungan intim. Nah, mana yang menurut saudara-saudara benar? Nah, mungkin kalau mau, kolom chatnya dibuka nggak ya, Mas Petra? Bisa Kalau mau, ketiganya ini nih. oh, bisa tiga-tiganya ya? Nah, Bisa tiga-tiganya, oke. Menurut saudara-saudara, kalau saudara dengar istilah FWB ini apa sih? Apakah pertemanan tanpa status, tanpa komitmen, atau hubungan pertemanan dengan saling mencari keuntungan satu dengan yang lain? Keuntungan itu macam-macam gitu ya. Atau sebetulnya yang C, hubungan pertemanan dengan melakukan aktivitas seksual atau hubungan intim. Nah, kita mau lihat apa yang dipahami oleh banyak orang muda
tentang FWB ini. Mereka yang hidup, menghidupi FWB ini. Coba kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Volix. Menurut lo, hubungan FWB itu hubungan yang kayak gimana sih? Ya nggak pacaran, cuman dapat benefit aja. Lo bisa bareng sama orang itu tapi lo nggak ada perasaan apa-apa atau tujuan apa-apa sama orangnya. Saling menguntungkan di dua pihak sih, secara kebutuhan seksual. Enak kali ya. Ya maksudnya saling bermanfaat. Dosa besar ya. Itu ngabisin waktu aja. Temen rasa pacar kali ya. Hubungan rumit. Dana yang master. Kenapa nggak jadian aja gitu? Kalau misalnya menurut gue tergantung dulu sih FWB apa sih. Kan ada yang FWB kayak misalnya apa, ada yang secara seksual doang, ada yang secara mungkin aja kayak butuh emotional support mungkin. Kayak abis itu gue nggak bisa ngejudge mereka juga, soalnya kayak ya udah itu ya apa namanya, privasinya mereka ya. Kalau misalnya mereka mau kayak gitu ya nggak apa-apa, asalkan nggak ngeganggu gue ya nggak apa-apa. Gue tuh ini ya, jomblo dari lahir gitu ya. Jadi pengetahuan gue tentang FWB-FWB-an tuh dikit banget gitu. Cuma gue tahu FWB karena ya anak kampus friends with benefit kan. Cuma secara harfiahnya tuh gue nggak tahu gitu. Lo sendiri pernah FWB nggak? Enggak. Kebetulan nggak pernah. Enggak. Enggak. Ya awalnya mah deket-deket aja sih, terus kayak sering jalan, sering main bareng. Terus ya dianya nyaman, terus dia bilang kalau kayak apa yang dia suka dari diri dia tuh ada di diri gue gitu loh. Terus dia makanya kayak, lo mau nggak sih FWB sama gue gitu. Terus ya cuman akunya nggak mau. FWB kayaknya nggak pernah sih, tapi lebih ke HTS ya. Enggak, kalau emang gue berhubungan tanpa status pernah. Maksudnya kayak deket, cuma nggak ada kejelasan gitu itu pacaran atau enggak. Itu pertama, itu kayaknya gue sekali-sekalinya tuh gue punya hubungan FWB gitu. Pernah, tapi gue ngerasanya aneh karena ternyata gue nggak sayang. Terus menurut lo, kalau FWB tuh harus berhubungan seks atau enggak? Nggak harus sih. Nggak tahu sih, jujur karena nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nggak pernah punya. Enggak sih, tergantung masing-masing pihak sih mau setuju atau enggak. Enggak, karena benefit kan banyak, nggak harus dari situ doang. Menurut gue nggak semua hal harus berhubungan seks sih. Karena dulu gue pernah kayak ya pernah ada ajakan gitulah dari teman gue, teman dekat gue sendiri, dan ya gimana ya, kayak dia tuh minta, dia mau FWB tapi dia nggak mau sampai ke situ, dia nggak mau sampai ke titik itu. Jadi menurut gue enggak sih. Menurut gue sih iya. Karena emang kayaknya hubungan FWB itu seperti itu. Menurut gue karena konteksnya friends with benefit. Karena kalau temenan biasa nggak usah pakai embel-embel FWB. Jadi menurut gue kalau udah ada embel-embel FWB, menurut gue pasti intunya ke seks, bukan ke yang lain. Oke. FWB itu kan kepanjangan dari friends with benefit. Iya, gue tahu. Tapi menurut lo apa tuh benefit dari FWB? Ya paling kehadiran, terus bisa nemenin, terus bisa colong-colong gitu. Maksudnya colong ini bercakap-cakap gitu kan bisa. Tergantung pihak yang kedua belah pihak tuh setuju atau enggak. Kalau misalnya emang nggak mau sampai seks ya nggak apa-apa, kayak cuddling doang gitu. Secara ya itu tadi seksual atau juga mungkin secara afeksi, tapi tidak selayaknya pacar gitu. Kalau umumnya dan yang gue tahu dan definisi sebenarnya adalah ya seks. Pasti seksi konotasinya, karena kalau konotasinya gak seks ya udah kita bilangnya kayak ya udah lo sama gue teman aja. Kenapa harus pakai ada embel-embel benefit? Karena konotasinya ke sana. Menurut gue sih gitu. Dapat enaknya lah kan friends with benefit, dapat benefitnya. Banyak, kayak salah satunya yaitu seks, uang, terus ya dan yang lain-lain. Ya lo bisa punya teman yang bisa ada terus buat lo, tapi lo nggak ada rasa apa-apa. Kalau nyari teman buat chat, ada yang bales, ada yang nemenin,
kalau mau pergi kemana jadi nggak sendirian. Menurut gue ya dapat senengnya, dapat apa ya? Dapat apa lagi? Dapat senengnya sih gue. Dapat apa? Dapat apa lagi ya? Serunya dapat, jadinya maksudnya jadi nggak bergantung sama pacar lah. Jadi semangat gitu ya. ya. Semangat lah gitu, nggak sendiri. Senangannya dalam konteks apa sih? Dalam konteks ceria. Konteks apa ya, nggak jadi nggak sendiri, jadi happy aja gitu kalau ada FWB. Lo punya tips nggak sih buat Nah, eh, teman-teman, saya mencoba riset dari googling maupun YouTube. Ketika kita mencari pemahaman atau pengertian bahkan how to FWB, itu mengarah pada sesuatu yang seperti tadi dikatakan oleh anak-anak muda tadi, mengarah pada sesuatu hubungan yang ujungnya ada kontak seksual. Nah, istilah ini memang sering digunakan untuk menggambarkan satu hubungan dua teman yang secara fisik itu terlibat, misalnya berhubungan intim. Saudara silakan googling, sahabat SU silakan googling atau YouTube gitu, ketik aja FWB, maka arah percakapannya akan lebih banyak ke sana. Jadi eh, hubungan ada kontak seksual atau hubungan intim, tapi nggak ada komitmen emosional seperti komitmen pacaran gitu ya. Hubungan ini biasanya berlangsung tanpa ikatan dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang santai atau tanpa tanggung jawab lebih. Nah, tetapi FWB ini kemudian berkembang pemahamannya bukan hanya sekadar tentang relasi yang berkaitan dengan hubungan seksual atau berhubungan intim, tetapi lebih meluas, melebar kepada seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Petra di awal di pendahuluan gitu ya, tentang relasi di mana yang saling menguntungkan, teman yang hanya mau memperoleh keuntungan dari teman yang lainnya, tidak sekadar aktivitas seksual. Jadi definisi ini sudah berkembang dari definisi sebenarnya. Nah, kalau kita mau belajar tentang sejarah FWB, wah, ini ada sejarahnya juga ya. Jadi istilah ini sebenarnya mulai populer di kalangan anak muda itu sejak tahun 90-an sampai 2000-an. Dan seiring dengan berkembangnya media massa, ada pengaruh budaya barat, terutama melalui film, acara TV, dan musik. Dan istilah ini sebetulnya dulu lebih populer dengan beberapa istilah seperti situationship, HTS, hubungan tanpa status, lalu TTM, gitu ya. Jadi itu dulu kita sudah mengenal sebetulnya tuh. Saya ingat tuh dulu zamannya saya anak kelahiran tahun 92. Di tahun 2000-an pernah ada H2C, harap-harap cemas gitu ya. Nah, di situ banyak sekali mengulik tentang relasi HTS itu yang akhirnya diperbokoki dan lain sebagainya. Karena pada tahun 2000-an itu sudah booming yang namanya HTS. Lalu bahkan grupnya Mulan Jamila itu bikin lagu Teman Tapi Mesra gitu ya, tahun 2000-an juga. Jadi sebetulnya FWB ini sudah lama gitu, hanya brandingnya kemudian berubah. Nah, ada 3 momen penting yang mempengaruhi penyebaran istilah FWB ini. Yang pertama, momen film atau acara TV. Istilah ini jadi populer lewat film atau acara TV yang menampilkan dinamika sebuah hubungan yang santai tanpa ikatan. Nah, salah satu yang paling berpengaruh adalah film tahun 2011, Friends with Benefit, yang dibintangi oleh Justin Timberlake dengan Mila Kunis ini. Film ini mengangkat sebuah konsep hubungan di mana dua orang berteman
tetapi kemudian mereka terlibat hubungan fisik tanpa komitmen romantis. Nah, istilah ini kemudian 2011-an gitu ya, mulai booming. Tuh. Nah, sebelum film ini, konsep itu juga sering muncul di serial TV seperti Friends atau How I Met Your Mother yang mengangkat hubungan non-tradisional atau hubungan modern di kalangan anak muda. Itu gara-gara acara TV dan film gitu ya. Dan yang kedua ada momen perubahan sosial dan budaya. Generasi muda, terutama di Barat, kita ini kan orang Timur ya, terutama di Barat, mulai lebih terbuka terhadap hubungan yang tidak selalu harus dibingkai dalam namanya pernikahan atau komitmen jangka panjang. Ini dipengaruhi oleh perubahan pandangan sosial tentang seksualitas, hubungan, dan kebebasan individu. Konsep FWB ini seringkali dilihat sebagai bentuk eksplorasi kebebasan dan hubungan tanpa tekanan emosional, tapi tetap mempertahankan kedekatan sebagai teman. Jadi nggak ada emosi di antara kita, tapi kita tetap punya relasi nih, relasi pertemanan gitu ya. Nggak boleh baper satu dengan yang lain. Itu ada pengaruh sosial dan budaya. Nah, momen penting lainnya yang mempengaruhi penyebaran istilah ini adalah kemunculan media sosial serta aplikasi kencan online seperti halnya Tinder, Bumble, yang kemudian itu memfasilitasi pola hubungan FWB di kalangan anak muda. Jadi melalui platform ini orang bisa dengan gampang gitu ya menemukan pasangan untuk hubungan tanpa komitmen. Ya ada memang orang-orang yang anak-anak muda yang mencari relasi serius lewat Tinder, lewat Bumble gitu ya. Tapi lebih banyak lagi orang yang mencari pasangan itu tanpa komitmen. Media sosial juga mempercepat penyebaran istilah dan ide ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau kita main Instagram, kita main ya yang standar kayaknya semua generasi gitu bermain media sosial, kita banyak menemukan istilah-istilah dan ini adalah istilah yang paling lazim gitu ya, friends with benefit. Nah, kenapa sih pertanyaannya? Oke, apa menariknya FWB ini sehingga banyak atau sebagian besar orang muda itu tertarik untuk menjalani relasi seperti ini? Eh, hubungan FWB dianggap lebih ringan dalam relasi antar individu laki-laki dan perempuan misalnya. Ini dianggap lebih ringan tanpa tekanan emosional, tanpa ada tanggung jawab dan komitmen. Ada juga eh, anak muda yang tergoda karena pengaruh media sosial. Tadi film gitu ya, di film kayaknya, aduh, nonton film itu menggugah, aku juga kepengen gitu. Atau karena ingin bereksperimen dengan hubungan tanpa harus serius. Ya namanya masih gelora muda, untuk apa kita harus serius-serius? Kan mumpung masih muda, saatnya untuk memilih tanpa harus serius. Nanti kalau sudah masuk usia 30 gitu, barulah serius gitu, 28 gitu, serius. Sekarang nggak usah. Jadi ada keinginan untuk eksperimen, coba-coba. Dan FWB ini juga dilihat sebagai cara untuk seseorang itu merasa diterima atau menghindari rasa sepi. Nah, perhatikan ya, ada orang-orang yang merasa di dalam kehidupannya itu ditolak, terlalu sering ditolak, terlalu sering masa kecilnya dibully, di rumah tidak mendapatkan ruang dari anggota keluarganya, ada rasa sepi, sehingga relasi yang semacam ini yang tanpa ikatan, tanpa komitmen ini menjadi salah satu yang menarik gitu ya. Pokoknya memenuhi waktu saya atau memenuhi ruang kosong dalam
diri saya. Nah, yang mau kita sama-sama pelajari jika saudara adalah seorang pendamping yang menemani para remaja dan pemuda yang sedang bergumul dengan situasi ini, atau saudara sendiri sedang bergumul dengan FWB ini di relasi saudara, eh, hal penting menurut saya yang perlu kita sama-sama sadari adalah hubungan yang benar itu bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi bagaimana kita membangun satu sama lain dalam kebenaran. Jadi ini bukan tentang nyaman gitu, aku nyaman sama kamu, tapi bagaimana relasi ini punya atau punya komitmen untuk membangun kebenaran satu dengan yang lain. Amsal pasal 13 ayat 20 mengingatkan kita, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi orang bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini refleksi buat kita semua yang sekarang sedang menjalani relationship dengan orang lain atau mendampingi para remaja pemuda ini. Apakah teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, membawa kita lebih dekat sama Tuhan, atau justru membuat kita makin jauh daripada kebenaran Tuhan, gitu ya? Kita diajak untuk apakah dengan dia saya sekadar merasa nyaman, atau dengan dia itu saya semakin mengenal Tuhan dengan baik, lebih dekat sama Tuhan, lebih rajin ke gerejanya, lebih rajin baca firman-Nya, atau saya kalau sama dia tuh bawaannya pengen main terus. Pokoknya waktunya happy gitu kalau dibawa sama dia manapun gitu. Ini pertemanan tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga pertemanan eh, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Apakah geng saya itu hanya membawa kenyamanan saja, atau geng saya itu bisa membuat saya bertumbuh dalam kebenaran mengenal Tuhan? Nggak cuma nyaman, tapi bikin bertumbuh atau enggak. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua yang mau kita pelajari sama-sama adalah relasi yang sehat adalah relasi yang saling mendukung. Bukan yang penuh drama, manipulasi, atau sering kita kenal dengan istilah toxic. Jadi relasi yang sehat adalah ketika kita itu saling mendukung satu sama lain. Berkorelasi dengan yang pertama, bagian pertama tadi. Relasi yang positif tidak didasarkan pada apa yang saya dapat. Kalau gue berteman sama lo, kalau gue punya relationship sama lo, apa yang saya dapat dari kamu? Nah, relasi positif tuh nggak kayak gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana saya dapat memberi dan mendukung. Ini Kristiani sekali. Karena panggilan Kristus kepada kita semua tidak hanya mendapatkan sesuatu, tetapi justru memberi kepada yang lain, memberi, mendukung gitu ya. Saya apa namanya bergumul dengan beberapa remaja pemuda, kalau mereka curhat, baik ke toksik banget nggak sih temanku gitu. Karena apa toksiknya? Jadi itu maunya dikasih, dikasih, dikasih. Tapi ketika aku berharap mereka juga ngasih, mereka nggak mau gitu. Nah, cara pandang kita mulai perlu diluruskan nih. Apakah memang dalam relasi itu kita memang maunya dapat-dapat terus, atau sebetulnya memberi itu juga suatu kebahagiaan gitu ya. Nah, di sini kita baik sebagai anak maupun orang tua harus mengembangkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dalam setiap hubungan dalam kehidupan. Saya bilang semuanya dimulai dari rumah. Semuanya dimulai dari ketika kita kanak-kanak.
Kalau orang tua kita mengajarkan pada kita untuk memberi, 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 maka bentukan kita ke depan ketika berelasi dengan orang lain juga memberi gitu ya, mendukung orang lain. Tapi kalau dari kecil di rumah kita selalu ini ya, ada hubungan transaksional gitu. Kalau kamu mau dapet sepeda dari papa, mama, maka kamu harus ranking satu dulu. Nah, kita kejar untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita ranking satu tuh bukan buat pinter, tapi untuk mendapatkan sesuatu. Pokoknya saya mau mendapat ini kalau saya mau memberi ini kalau saya akan menerima hadiah. Nah, pola pikir seperti itu di masa kecil akan mempengaruhi ketika kita dewasa, ketika kita berelasi dengan orang lain. Itu terbentuk sejak kanak-kanak. Nah, sehingga panggilan kita adalah berelasi dengan sehat dan positif. Pola pikirnya diubah. Bukan apa yang saya dapatkan, tetapi bagaimana saya bisa memberi dan mendukung. Nah, bagian yang ketiga, pembelajaran kita adalah tentang bagaimana kita menjadi high value person. Jadi orang yang bernilai tinggi. Karakter yang baik bukan hanya dibentuk di dalam keluarga, tapi juga dalam pergaulan sehari-hari. Hubungan yang sehat akan membantu kita bertumbuh secara mental dan spiritual. Kalau relasi kita toksik terus, maka itu nggak akan membuat kita bertumbuh, baik itu secara mental maupun spiritual. Kita di keluarga, di gereja dengan antara kakak pendamping dengan adik layan gitu ya, harus mengembangkan kasih yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam setiap hubungan. Dan itu tadi saya katakan semuanya dimulai dari rumah dan dimulai dari kanak-kanak. Jadi karakter baik seseorang itu bukan hanya dibentuk dari keluarganya, tapi juga dari pengalaman atau pergaulan sehari-hari. Carilah eh, relasi atau teman yang membantu kita bertumbuh secara mental dan spiritual. Nah, terus apa dong yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai pendamping? Kalau tadi mungkin kontennya bisa untuk remaja pemuda. Sebagai orang tua, sebagai pendamping, kita bisa berperan dengan menciptakan satu komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian dengan anak-anak kita. Em, Seringkali komunikasi antara anak dengan orang tua itu deadlock, nggak bisa berlanjut karena masing-masing generasi, ini kan pendamping atau orang tua punya generasi sendiri, dan anak kita sudah sampai generasi, anak saya itu udah alfa, generasi alfa gitu ya. Generasi Z ini punya pemikiran yang berbeda. Jadi masing-masing generasi kalau berkomunikasi selalu membawa dulu zamanku. Nah, nggak bisa zaman sekarang gitu ya. Jadi tiap-tiap generasi itu punya argumentasinya. Jadi ya udah gitu aja terus, nggak akan ada pernah komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian. Nah, di sini kita semua dipanggil, kalau saudara adalah orang tua maupun pendamping, ciptakanlah komunikasi yang terbuka, penuh pengertian dengan generasi mereka. Memahami dulu, baru nanti masuk pada inti percakapannya. Dengarkan kekhawatiran mereka tanpa menghakimi dan berikan arahan tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam hubungan. Yang pertama dibuka dulu komunikasinya, pengertian dulu, baru masuk persoalan tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam hubungan. Kalau kita tidak terbuka, tidak pengertian, bagian kedua ini tidak akan mungkin bisa masuk. Lalu ajak anak-anak untuk memahami nilai-nilai yang sehat dalam berelasi.
berikan juga teladan yang baik dalam hubungan relasi pernikahan atau pertemanan. Eh, 1 minggu lalu kira-kira saya baru saja sarasehan gitu ya di gereja saya di kelompok. Nah, salah satu hal yang sarasehan itu eh, berbicara tentang bagaimana generasi muda. Jadi orang-orang tua di kelompok itu lebih banyak mendengar. Ini yang banyak ngomong dalam kelompok anak-anak muda. Nah, dari kesimpulan percakapan atau sarasehan 2 jam itu intinya adalah mereka itu nggak perlu diceramahin banyak-banyak. Mereka akan melihat teladan yang baik dari orang dewasa di sekeliling mereka, dari orang tua mereka, dari pendamping mereka. Itulah yang menjadi pelajaran berharga buat eh, buat anak-anak kita. Percuma kita bicara tentang bagaimana relasi yang sehat atau berelasi yang positif, menjaga kekudusan, tetapi kehidupan kita, relasi kita dengan orang lain, kita ngobrol sama orang lain aja nyolot gitu ya. Itu merusak ceramah kita, merusak kultum kita, kuliah 7 menit kita. Percuma. Tapi ketika kita menampilkan di hadapan anak-anak kita, ini relasi pertemanan tuh gini loh, saling menghormati satu dengan yang lain, maka itu yang menjadi pembelajaran buat anak kita. Orang tua atau pendamping juga bisa membantu anak untuk memahami batasan dalam pergaulan dan memberikan pengertian bahwa tubuh dan perasaan mereka adalah berharga. Jadi tubuh mereka adalah bait suci dan perasaan mereka harus dihargai. Sehingga eh, jangan sampai terjebak dengan relasi-relasi yang toksik gitu ya. Karena hargailah tubuh itu dan perasaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, bagian terakhir saudara-saudara, saya ingin menampilkan sebuah video dan video ini bagi saya punya pesan yang sangat kuat, khususnya dalam kaitannya dengan Friends with Benefit ini. Mari kita saksikan.
Saudara-saudara, relasi eh, friends with benefits ini seringkali terjadi karena sebetulnya kita terluka. Tadi seperti bagian definisi di awal ya, kenapa orang menjalani relasi friends with benefit? Karena ada rasa sepi, ada rasa ingin diakui gitu. Sehingga ya kita cari sesuatu yang menguntungkan aja dari orang lain. Nah, sebetulnya kita semua dan barangkali anak-anak kita yang kita layani bersama, eh, ketika mereka menjalani relasi yang tanpa komitmen, relasi yang hanya maunya dapat keuntungan buat dirinya sendiri, karena itu semua terjadi karena mereka terluka di belakangnya. Nah, orang yang terluka akan terus saling melukai sebetulnya. Seperti gambaran dalam film Broken tadi. Kita semua ini, anak-anak kita mungkin terluka, maka dia ingin saling melukai dengan apa? Dengan nggak membuat suatu komitmen, dengan ambil keuntungan dari orang lain, gitu ya. Tetapi kita semua dipanggil, para pendamping-pendamping, para orang tua, atau orang dewasa, atau siapapun di antara kita di sini, kita dipanggil untuk menemani mereka, memberikan cinta pada mereka, seperti Yesus tadi, gambaran Yesus memberikan cinta, agar anak-anak ini merasa bahwa diri mereka berharga. Kamu nggak perlu kok saling mengambil keuntungan seperti ini. Kamu nggak perlu HTS-an atau menjalani sesuatu yang nggak jelas. Hargai tubuhmu karena Tuhan mengasihimu. Itu peran kita, memberikan cinta, memberikan satu kepercayaan diri pada mereka, memberikan suatu pemahaman bahwa diri mereka berharga, sehingga friends with benefit yang sebetulnya minim keuntungan ini eh, sangat bisa untuk dihindari, sangat bisa untuk diminimalisir, karena anak-anak kita dan diri kita tahu bahwa kita berharga, maka kita harus cari orang yang tepat, jangan orang yang toksik, gitu ya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara, sahabat SU semua, dan saudara-saudara, sahabat SU bisa memberikan cinta yang besar buat anak-anak muda yang saudara layani, supaya mereka jauh-jauhlah dari toxic relationship, dari friends with benefit ini. Lebih punya high value. Tuhan memberkati sahabat SU semua. Saya kembalikan kepada Mas Petra. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Yunike atau Ibu Pendeta Ike gitu ya. Sangat mencerahkan kita, Bapak Ibu, sahabat SU Indonesia. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarahnya, terus konotasinya bagaimana dan perkembangannya. Ada learning point 1, 2, 3 tadi. Yang pertama cara bergaul yang benar, yang kedua itu bagaimana kita membangun relasi yang sehat atau positif, dan yang ketiga yang high value tadi, menjadi pribadi yang memiliki nilai yang berkualitas, gitu ya. Itu eh, yang menjadi pergumulan kita semua, Bapak Ibu ya, mengenai pergaulan para pemuda dan remaja. Nah, terutama jika Bapak Ibu terjun di dalam bidang pembinaan kaum muda gitu ya. Ini ini perlu menjadi perhatian gitu. Dan jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Bisa resen
atau buka video, tanya langsung gitu bisa juga. Atau menulis di kolom chat, Bapak Ibu silakan. Oke, kalau belum ada, akan saya mulai dulu. Tadi sudah disebutkan tentang 3 learning point tadi. Eh, Cara bergaul yang benar, kemudian menjalin relasi yang positif, dan kemudian menjadi pribadi yang high value itu tadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di benak saya ini kan tadi dimulai cara bergaul yang benar itu Tuhan. Dan tentunya itu sudah benar gitu ya. Yang learning point pertama itu tadi. Lah, kemudian menjadi yang di ketiga itu pribadi yang high value. Apakah menjadi pribadi yang high value itu sebagai sebuah tujuan atau bukan gitu ya? Ataukah ketika kita itu kan sebenarnya soal perspektif mungkin seperti itu. Kita dinilai baik, dinilai buruk, atau bagaimana kita menjadi pribadi yang berkualitas. Setelah itu mungkin perlu di ini lagi Bu Pendeta. Eh, yang disebut pribadi yang high value itu yang seperti apa gitu. Oke, ini eh, satu ya Pak Mas, berkait dengan karakter kita. Ini tadi bagian high value person ini berkait dengan eh, karakter yang baik. Ini kan pergumulan kita kan ada remaja pemuda gitu ya yang menjalani relasi ini gitu. Dan relasi penekanannya adalah ketika kita mau menjadi orang yang baik gitu ya. Baik itu baik karakternya, lalu nanti menjadi orang yang high value person itu dimulai dari hari ini. Ketika kita punya relasi pertemanan atau pacaran gitu ya dengan orang yang tepat gitu. Jadi kalau buat remaja ini mungkin high value person adalah tujuan gitu untuk menjadi seorang yang berkarakter baik, bernilai baik itu dimulai dari ketika kamu punya relasi yang baik pula hari ini gitu. Jadi tidak cukup keluarganya baik, tetapi kamu sebagai remaja juga mesti punya lingkungan yang baik dalam pertemanan. Kalau dalam konteks remaja, menurut saya menjadi high value person ini adalah suatu tujuan yang mesti dicapai. Itu perspektif yang pertama. Tapi perspektif yang kedua juga bisa apa namanya ya, bisa menjadi kekuatan buat kita. Kan tadi saya katakan orang-orang yang menjalani relasi friends with benefit ini biasanya karena merasa dirinya tidak berharga atau dirinya merasa kesepian gitu. Aduh, siapa aja lah pokoknya yang mau sama aku, ya udah apa namanya? Aku terima walaupun kamu ngajakin friends with benefit, walaupun mengajak aku hubungan tanpa status, aku mau gitu. Karena di dalam dirinya tidak ada konsep diri tentang bahwa dirinya berharga, dirinya bernilai. Itu perspektif yang kedua. Sehingga jangan mau jalanin friends with benefit, jangan mau jalanin HTS-an gitu. Karena dirimu adalah pribadi yang berharga. Itu perspektif yang kedua. Betul kata Mas Petra ini tentang sudut pandang. Kalau dari kacamata remaja, menjadi high value person adalah tujuan. Kalau di kacamata remaja. Karena siapa yang ada di sampingmu hari ini itu menentukan masa depanmu, membentuk karaktermu di masa depan. Tapi yang kedua, perspektif yang kedua bisa biasanya orang dewasa gitu ya, pemuda-pemuda kita yang sedang berkumpul dengan relasi pasangan, jangan mau HTS karena kamu adalah pribadi yang sungguh berharga. Kamu diciptakan sempurna oleh Allah gitu. Kira-kira begitu, Mas Petra. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Eh Remaja pemuda yang hadir di sini bisa itu ya, bisa tanya juga ya.
Dan Saya mau tanya, boleh Pak Petra? oh silakan, silakan Bu Cucu. Langsung aja. Ya, saya mau gini, Bu Nika, saya juga ini pergumulan buat saya. Saya punya cucu gitu, umurnya remaja 18 tahun. Kalau ngelihat pergaulan mereka seperti yang Ibu itu benar-benar saya lihat ada gitu. Apalagi sekarang cucu saya itu sekolahnya di Taiwan. Ini menjadi kekhawatiran buat saya sebagai seorang nenek gitu kan, dan juga saya juga kadang-kadang suka kasih tahu kepada anaknya, kepada orang tuanya supaya jangan terlalu membebaskan atau gimana. Tapi anak zaman sekarang aja dikasih tahu sulit untuk dikasih tahu gitu. Itu pergaulan gimana 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 ya Bu Yunike untuk mengatasi begini. Saya benar-benar khawatir zaman sekarang pergaulan yang seperti Bu Yunike itu begitu bebasnya gitu. Gimana ya? Baik, terima kasih Bu Cucu sudah membagikan pergumulannya. Mas Petra, ini akan ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung jawab aja. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Cucu tadi cerita tentang cucunya 18 tahun di Taiwan begitu ya. Dan pergaulan itu memang ada di depan mata kita, bahkan eh, sehari-hari kita hadapi gitu. Nah, persoalannya adalah anak-anak muda tadi susah gitu ya kalau dikasih tahu. Nah, kalau dikasih tahu ibarat kata mereka akan lebih pinter gitu ya teorinya daripada kita yang ibarat kata sudah mau makan asam garam kehidupan gitu. Nah, tadi di bagian saya mau share screen lagi. Tadi di bagian sebelum video saya mengatakan ada peran orang tua yang bisa kita ambil di sini, yaitu kita sebagai orang tua bisa menciptakan komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian pada generasi ini. Artinya, kita masuk eh, ke mereka dengan komunikasi tidak menggurui, gitu ya. Alih-alih kita adalah orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan, udah tahu pergumulan seluruh dunia, seluruh generasi gimana. Tapi kita bisa masuk dengan mengajak mereka berdialog. Misalnya, eh kamu misalnya Bu Cucu lihat eh, cucunya itu pulang bawa pacar gitu ya. Eh, tadi pacarmu ya? Pacarmu anak mana gitu. Biarkan biarkan sampai mereka bercerita. Oh iya iya ya, anak baik ya dia. Biasanya kalau kita masuk dengan percakapan sehari-hari, bukan menasehati, itu akan lebih diterima. Nanti memang memakan waktu. Nanti setelah beberapa saat baru kamu pacaran boleh, tapi ingat ya, ada batas-batasnya. Kalau pacaran yang sehat gitu ya. Sehingga alih-alih kita melarang, tapi kita bisa menjadi teman buat mereka. Memberikan pengertian dengan cara diawali pintu gerbangnya adalah, cie, udah punya pacar ya, gitu. Pacarnya anak mana? Kenalin sama nenek, kenalin sini bawa eh, video call atau bagaimana gitu ya. Jadi komunikasi itu dibangun seperti kita, walaupun kita lebih tua gitu ya, tetapi seperti kita menjadi teman buat mereka. Sehingga mereka nggak risih. Mereka belum-belum sudah di ini ya, sudah dinasihati, itu mereka paling paling langsung nutup pintu itu. Kalau udah ada naga-naganya nih, nasihatin, mereka pasti akan tutup pintu. Tetapi kalau kita ngajak ngobrolnya seperti teman, sebagai pintu masuk, maka nasihat-nasihat yang akan kita sampaikan pasti akan tersampaikan. Tapi kuncinya ada di pintu masuknya dulu. Pintu masuknya sebagai teman, maka nanti ke belakangnya nasihat itu akan didengar oleh mereka. Kira-kira begitu Ibu Cucu. Selamat bergumul dan menemani cucunya. Oke, makasih Bu Yunike.
Sama-sama. Oke, kiranya jelas ya. Eh, di kolom chat Bu Pendeta Yunika ada Ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Jani Gaju, JDA Kaltim. Bagaimana menghadapi teman yang hanya ingin memanfaatkan kita atau yang hanya meminta? ya. Saya, langsung saya respon ya Mas Petra ya. Ya, ya. Saya bisa membayangkan betapa eh, menyebalkannya teman itu. Karena dia cuma mau manfaatin kita gitu ya. Cuma minta-minta. Tips dari saya, yang pertama kita mesti berani untuk mengingatkan. Kadangkala mengapa relasi kita itu menjadi rusak dengan teman kita, karena kita nggak senang, terus kita tinggalkan dia begitu saja. Maka dia akan menjadi benalu, akan menjadi toxic friends buat yang lain, gitu. Tidak hanya ke diri kita, tetapi juga ke orang lain. Jadi korban-korbannya nih bukan hanya kita, tapi juga teman-teman yang lain. Dan relasi pertemanan akhirnya nggak berkembang karena kita pergi meninggalkan dia begitu saja. Maka tips yang pertama, kalau saudara atau sahabat SU tidak suka punya teman yang hanya memanfaatkan, yang pertama adalah tegur dia. Katakan, lu toksik banget deh kalau kayak gini. Kamu temen yang nyebelin deh kalau kayak gini. Kalau kamu masih mau temenan, tolonglah jangan manfaatin terus gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau orang tersebut dinasehati atau diingatkan tidak tidak mengindahkan gitu ya, tidak berubah, maka kitanya yang perlu mengambil sikap, yaitu eh, meninggalkan dia untuk suatu pelajaran yang berharga buat dia. Nanti kalau dia sudah mulai membenahi diri, mulai berefleksi, kok aku ditinggalin ya sama teman-teman ya? Kok aku begini ya? Nah, di situ kita boleh masuk untuk mengingatkan. Kan gue udah ingetin, kan saya sudah mengingatkan kamu. Karena kamu terlalu banyak mengambil memanfaatkan orang lain, ya semua orang tinggalkan gitu ya. Jadi ini menegur dengan kasih. Yang pertama diingatkan dengan keras, tapi kalau yang kedua dia diingatkan tidak melakukan perubahan, kita perlu memberikan pembelajaran dengan cara meninggalkan sejenak. Meninggalkan sejenak itu bukan berarti kita ninggalin masa bodoh gitu ya, tidak. Supaya memberi pembelajaran pada dia bahwa dia mesti berubah. Kamu sudah diingatkan tapi kamu tidak berubah, saya yang tarik diri. Nah, nanti kan dia akan datang lagi gitu. Saya kira dua hal itu yang bisa kita lakukan. Menegur dengan kasih, memberikan pembelajaran untuk satu perubahan yang baik untuk teman kita itu. Oke, kiranya jelas ya. Jadi dari Bu Pen tadi menyarankan supaya kita juga tegas gitu terhadap teman kita gitu ya. Jika terasa dan juga jujur tentunya ya ke diri sendiri karena kan kita berelasi itu juga nggak boleh membohongi diri sendiri juga. Ya, Kalau dirasa kita nggak nyaman gitu ya ngomong aja gitu. betul. Nah, terus ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Marni Sugiro. Ini langsung ke pertanyaannya aja mengenai kelompok remaja pemuda di gereja kami. Mungkin karena di desa, mungkin kurang luas berwawasan, terkesan makin eh, besar, mereka makin pemalu gitu ya. Bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan keberanian mereka untuk tampil, untuk ikut melayani, walau sekedar berdoa atau memimpin pujian. Jadi ini out of the topic, agak-agak out of the topic, tapi kalau mau dipaksa mungkin bisa ditarik juga. Jadi ini kan mungkin yang dimaksud relasi yang benar seperti ini. Siapa tahu kita bergaul dengan orang yang benar itu tadi dan bisa membawa untuk yang diharapkan ini tadi. Silakan Ya, Bu Pendeta. ya. Saya sharing pengalaman saja ya Bu. Saudara, ini
laki-laki atau perempuan, Ibu Ibu. Marni, Ibu ya, Ibu Marni Sugiro. Eh, saya pernah punya pengalaman mendampingi eh, usia pra-remaja, pra-remaja menuju remaja gitu, ya, sekitar 12 tahun, 13 tahun gitu ya, mulai mereka beranjak menjadi remaja. Awalnya ketika dia diajak untuk bicara di depan banyak orang, membaca Alkitab, lalu memimpin gitu di depan, itu keringat dingin keluar, nunduk terus gagap gitu ya ketika berbicara. Tapi justru kelemahan itu harus kita baca sebagai seorang pendamping. Yang mesti kita lakukan adalah terus menemani dia, memberikan panduan kepada dia, latihan untuk berbicara di depan umum gitu ya, terus dijadikan petugas atau terus dijadikan pelayan dengan sambil ketika latihan. Jadi ada latihan yang biasanya ketika dia dilibatkan untuk melayani di sekolah minggu atau ibadah minggu, hari Sabtunya atau berapa hari sebelumnya kita dampingi untuk latihan. Gini latihannya, caranya untuk bicara di depan banyak orang. Kata per kata mesti kita tuntun. Lalu dari mulai cara membaca, cara melihat ke depan gitu ya, sampai akhirnya dia itu bertugas. Nanti ulangi lagi. Kalau dia minggu itu berhasil, beri apresiasi. Kamu luar biasa. Tadi kamu progresnya begini, begini, gini, gini. Ketika dia dipuji, percaya dirinya akan makin meningkat. Minggu depan pakai lagi anak itu. Minggu depan pakai lagi anak itu dengan tugas yang berbeda mungkin atau boleh tugas yang sama. Lalu untuk latihan 1 bulan, maka kepercayaan diri anak itu makin naik, makin naik. Itu adalah fase yang wajar sebetulnya ketika makin besar mereka menjadi pemalu. Itu fase-fase remaja, tapi akan ada suatu titik ketika mereka usia 15 tahun, eh, ahlian mereka semakin meningkat, maka rasa percaya diri mereka juga akan meningkat. Kuncinya ada di kita sebagai pendamping, apakah kita rela untuk memberikan diri dan waktu untuk mendampingi mereka secara intens dan juga memberikan apresiasi kepada mereka. Seberapapun progres yang mereka lakukan. Mungkin itu panggilan kita semua ya. Tidak hanya mau dapat enaknya aja, nanti kita menuai anak itu udah gede, udah bagus, tapi kita sebagai pendamping kan harus memberikan diri supaya nanti mereka juga jadi anak-anak yang tidak hanya mau dapat manfaatnya aja, tapi juga menjadi anak-anak yang bertumbuh mau memberi diri. Itu Ibu Marni, kira-kira tips dari saya. Terima kasih. Oke, jelas ya. Itu memang untuk soal ini uh, setiap gereja pasti punya pergumulan. Gitu. Ya, betul. Apalagi soal regenerasi, song Betul. leader atau worship leader gitu ya. Pro kantor kalau di GKI namanya. Mm-mm. Ya, ya, ya gimana? Tetap harus ada pembinaan. Bahkan kalau di gereja kami ini yang sepuh-sepuh itu masih ikut nyanyi gitu ya. Ya, tujuannya apa? Supaya bisa yang muda ini masa nggak malu nih. Tapi sebenarnya bukan itu juga nggak malu sih karena soal soal yang memuji Tuhan itu kan siapa aja, tetapi nggak harus yang muda juga gitu. Siapa aja boleh. Nah, kalau ruang itu dibuka, saya pikir nggak ada pertanyaan soal siapa yang memuji entah tua, entah muda. Tinggal dijadwal aja. Tapi untuk sampai ke situ juga prosesnya panjang sih sebenarnya. Masih ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Itamo Widu. Biasanya yang menjadi kesulitan adalah bagaimana memulai percakapan pertemanan. Memang sangat perlu berkomunikasi. Adakah tips cara membuka pintu komunikasi yang friendship? Tips cara buka pintu komunikasi yang friendship mulai dari topik bahasan mereka biasanya. Misalnya mereka lagi ngeriung kan biasanya kalau anak-anak usia remaja, pemuda gitu ya. Mereka tuh lagi ngumpul atau mereka lagi sendirian gitu. Nah, ini penting buat kita selaku pendamping remaja maupun pemuda selalu update topik-topik tentang kehidupan mereka.
Nah, biasanya saya tuh misalnya kalau lagi mau ada ketemuan dengan remaja atau pemuda, semalam sebelumnya saya searching di media sosial tentang topik-topik yang lagi hits di antara remaja dan pemuda. Nah, biasanya saya akan masuk dengan pembahasan itu. Misalnya percakapannya personal gitu ya, kita lihat ada anak pelayan kita yang duduk sendirian gitu, ada anak yang duduk sendirian, maka kok sendirian aja nih, dan gunakanlah bahasa yang misalnya kalau kita di gereja formal gitu ya, permisi, shalom, Bapak Ibu, apa kabarnya. Nah, dengan mereka kita nggak bisa kayak gitu, kita harus menyesuaikan diri, gimana kabarnya, ngapain kok diem aja, nggak main sama temennya misalnya. Jadi bahasa yang santai, lalu mungkin kamu tahu nggak ini. Ada anak-anak yang kuper, Bapak Ibu. Ada anak-anak yang kuper yang kadang-kadang nggak ngerti tentang perkembangan itu. Maka percakapan itu jangan lanjutkan. Lebih ke personal, gitu ya. Percakapan yang personal. Gimana sekolahmu, gitu. Kamu nyaman nggak di sekolah, gitu. Gimana? Di sekolah emang kalau berangkat sama siapa? Maka kalimat-kalimat itu akan ada lanjutannya. Kadang-kadang kan kita kesulitan karena anaknya menjawab dengan jawaban tertutup ya. Pertanyaan kita udah pertanyaan terbuka gitu ya. Gimana sekolahmu? Seru nggak? Nyaman nggak? Dia cuma jawab seru, nyaman, baik gitu ya. Nah, itu kita memang harus punya kesabaran yang besar, cari-cari topik di seputar pribadi mereka gitu. Itu itu memang butuh kesabaran yang luar biasa dan kita butuh riset untuk punya topik obrolan dengan mereka gitu. Mungkin itu kali ya, Mas Petra, tips dari saya punya punya Iya. topik-topik di seputar mereka. Kalau biasanya kalau saya masuk ke geng cewek-cewek gitu ya, saya lihat dulu ini Korea-Korea lagi nge-hype apa nih gitu. Maka saya bisa nanya tentang Korea, padahal saya nggak suka Korea. Lalu kalau anak yang introvert, biasanya saya masuk eh, lebih ke soal personal. Gimana sekolahnya, seru nggak gitu. Tidak masuk ke pribadi yang bersangkutan ya. Kalau pribadi yang bersangkutan pasti dia akan tutup diri. Tapi soal yang umum aja, sekolah, makanmu gimana, istirahatnya berapa kali di sekolah, umum-umum. Jangan masuk ke soal personal langsung. Maka pintu itu akan secara rapat dikunci sama mereka. Kalau langsung ujuk-ujuk gitu ya. Mungkin itu. Oh ya. Eh, Jelas ya, ini dari Bu Pendeta Ika. Dan ada pendapat juga nih dari Bu Itamowidu, tapi tampaknya sudah jelas juga anak pra remaja itu biasanya tidak mau ambil bagian dalam pelayanan atau diminta memimpin pujian, memimpin doa, karena mereka malu ditertawai temannya. Ya, saya ngalami itu juga sih. Itu sebabnya mereka menolak untuk melakukan apa yang diminta. Jadi tadi sudah dijelaskan, saya pikir itu bisa juga dilakukan ya. Dan Dan ya, barangkali silakan. satu lagi ya Mas Petra, penting bagi kita para pendamping itu juga menciptakan positive vibes atau lingkungan yang positif. Jadi ketika kita sedang membangun anak yang malu, tidak percaya diri, kita juga perlu membangun eh, sekitarnya, sekelilingnya. Bagaimana kita mengapresiasi teman yang sedang melayani di depan, tidak menertawakan. Itu juga perlu secara verbal dinyatakan oleh seorang pendamping di depan publik. Ada waktu kita personal, tetapi juga penting buat pendamping itu mengingatkan secara personal. Ayo dong kita dukung sahabat kita, ayo kita dukung itu. Jadi itu ketegasan dari seorang pendamping supaya mengubah suasana yang lebih support, yang lebih positif gitu. Ya, ya, betul sekali. Tapi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau belum ada, saya akan berbagi info.
Sebelum nanti ini ya, Bu Pendeta Ika untuk menyampaikan konklusi, poin-poin yang penting pada hari ini dan juga closing statement-nya dan doa penutup nantinya, saya akan berbagi info sebentar. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih dari kami Scripture Union Indonesia atas kehadiran dan kesediaan Ibu Pendeta Yunike Trikaya Sudi, eh, Pendeta Jemaat di GKJ Jakarta dan praktisi pembinaan kaum muda sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dengan tema Friends with Benefit. Terima kasih Ibu Pendeta. Dan selanjutnya kami ada buku eh, terhitung baru ini Bapak Ibu, bisa dipesan juga, mengenal ketegasan dan kelemah lembutan Allah judulnya ya. Dan ini buku yang membuat kita dapat memahami lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk dapat mengenal Allah. Dan selanjutnya untuk Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia pada Jumat 25 Oktober nanti, kita akan membahas satu tema satanik, hiburan atau ritual yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Asigor Parona Sitanggang. Ya, dicatat saja tanggalnya Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik ini di tanggal 25 Oktober 2024. Itu saja Bapak Ibu info dari kami. Silakan Ibu Pendeta Yunike untuk memberikan uh, beberapa hal penting dari diskusi hari ini dan setelah itu bisa langsung ditutup dengan doa penutup. Baik, terima kasih Mas Petra. Sahabat Scripture Union yang terkasih, istilah Friends with Benefit ini sudah lama dan mungkin di masa-masa kita juga ada gitu ya. Nah, itu merujuk pada satu hubungan yang tanpa komitmen dan lain sebagainya. Nah, biasanya relasi-relasi semacam ini dipilih karena orang-orang tersebut merasa nggak pede dengan dirinya, tetapi dirinya membutuhkan eh, relasi yang dalam, diperhatikan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tugas dan panggilan kita sebagai pendamping adalah, menurut saya yang pertama, kita membangun rasa keberhargaan eh, anak layan kita, eh, mereka-mereka yang kita dampingi, menegaskan bahwa kita semua itu adalah pribadi-pribadi yang berharga, bernilai di mata Allah. Oleh sebab itu nggak apa-apa kok kalau kita ngambil hubungan yang serius, yang punya komitmen dengan orang orang lain. Kita itu harus memiliki, bahkan harus punya komitmen dan kesetiaan kepada orang lain. Nah, untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, kita perlu punya keterbukaan dalam berkomunikasi dengan generasi-generasi muda ini. Kita masuk dengan pintu dari generasi atau dari perspektif mereka, bukan dari perspektif kita sebagai orang yang sudah makan asam garam kehidupan. Kita menjadi teman mereka. Kalau kita masuk sudah menjadi teman, maka apa? Istilahnya dalam tanda kutip nasihat-nasihat, batasan-batasan, pembelajaran-pembelajaran itu sangat bisa masuk kepada generasi-generasi yang masa kini. Kuncinya adalah kita masuk sebagai teman, kita masuk sebagai sahabat, kita masuk menggunakan perspektif generasi mereka. Memang kadang-kadang tidak nyaman, tetapi bukankah kita mau menyelamatkan generasi-generasi ini? Maka kita harus mau berkorban juga untuk memberikan kontribusi kepada generasi-generasi ini. Tuhan pasti menyertai pelayanan
sahabat SU semua di ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada sahabat SU semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di sore menjelang malam hari ini, Tuhan mengumpulkan kami semua, para aktivis, para pendamping-pendamping generasi muda yang Tuhan telah percayakan untuk kami layani, untuk kami dampingi. Ada banyak fenomena-fenomena yang tumbuh dan berkembang di generasi masa kini ya Tuhan. Kami tidak mau menutup diri. Kami sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani mereka. Oleh sebab itu, kami mau berkomitmen, kami mau dengan setia menjalani ladang pelayanan ini. Kami tahu ya Tuhan, kami terbatas. Kami tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk memahami generasi-generasi muda ini. Tetapi oleh karena pertolongan dari Tuhan saja, kami semua dimampukan untuk dengan setia, untuk dengan penuh kesabaran mendampingi mereka. Sehingga ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka bertumbuh dengan baik. Dan itu bukan karena tangan-tangan kami ya Tuhan. Namun itu semua terjadi karena pertolongan dan cinta kasih dari Tuhan. Berkati saudara-saudara sahabat SU yang hadir pada malam hari ini lewat Zoom. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi dalam kehidupan pribadi mereka bersama dengan keluarga mereka, maupun bersama dengan gereja tempat mereka melayani, maupun mereka yang melayani di ladang-ladang yang lain. Biarlah Tuhan yang terus memakai mereka, memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang baik. Kami juga berdoa untuk Scripture Union ya Tuhan, yang terus menyelenggarakan ruang-ruang pembinaan, memperlengkapi para pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai bentuk. Biarlah Tuhan sertai SU di dalam segenap aktivitas dan program-program yang diselenggarakan. Kami sungguh percaya Tuhan pakai SU untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika sebentar kami hendak undur dari ruang Zoom ini, kembali pada kehidupan kami masing-masing, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Kami mohon ampun apabila dalam percakapan kami pada malam hari ini banyak terselip dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.